Saya akan mulai ini dengan tidak langsung membahas ini ya, karena ini ada orang kurang ajar yang saya ingin beritahukan kepada saudara ya. Em, ini ya orangnya, Rudy Yohanes Sang di Peters ya. Belum bisa screen, Pak. Oh, sorry. Ya, ini orangnya ya, Rudy Yohanes Sang di Peters. Dan mengapa saya katakan dia kurang ajar? Ini dia kerjanya memang buat video. Dan saya tidak ngerti video dia tidak ada isinya, cuma yang nonton kok banyak gitu loh. Berarti kan ya 7,3 kilo, 12 kilo, 5,8 kilo, lumayan banyak gitu. Hidupnya dia ya dari sini. Ya saya pernah tanya banyak, dia hidupnya dari sini. Dan ini dia membuat video, Budi Asali akhirnya menyerah sama LAI, dibuka Rizky ini saya nggak ngerti apa, di muka Rizky atau gimana gitu loh. Saya tidak akan buka video ini karena terlalu panjang ya untuk ditonton di dalam PA ini. Tapi intinya dia tuh maki-maki saya yang tolol, yang goblok, yang apa segala macam karena saya mengatakan LAI itu salah. Dan saya tidak konsisten karena saya mengatakan LAI salah terjemahan dan sebagainya. Jadi ini tipe orang goblok yang menganggap LAI itu tidak ada salahnya. Dia menganggap kalau LAI itu diangkat sama dia begini Bu, Alkitabnya ya. Ada salahnya satu ayat saja, maksudnya dibuang. Saudara, Alkitab mana yang tidak ada salahnya? Kalau memang kata-kata dia itu benar ya, semua Alkitab masih dibuang, termasuk manuskripnya. Karena yang benar sempurna itu kan cuma autografnya, kita sudah pelajari hari itu. Jadi manuskrip saja tidak ada yang benar sempurna. Kalau mau Alkitab terjemahan, apakah Inggris, apakah Indonesia, apakah Belanda, atau apapun, semua sudah ada kesalahan. Ini ada kata-kata ya. Kalau kita jujur lebih baik, tidak usahlah mengkritik tafsir LAI keliru dan lain-lain. Kan ternyata yang mengatakan keliru pun tidak paham, diteruskan mungkin tidak paham bahasa Ibrani gitu ya. Memang saya tidak sehebat Rizky dalam bahasa Ibrani, tapi yang bilang saya tidak belajar bahasa Ibrani sama sekali itu siapa? Saya kan ngomong saya belajar bahasa Ibrani, tapi saya tidak memelihara. Dan um, untuk mengetahui LA itu salah terjemahan, tidak dibutuhkan untuk ngerti bahasa Ibrani-nya. Saya bisa cari misalnya dalam bahasa Yunani-nya, dan kalaupun dalam perjanjian lamanya, saya bisa mencarinya melalui buku-buku tafsiran, Bible Works, dan sebagainya. Nggak mengerti bahasa Ibrani-nya pun bisa melihat kalau lainnya keliru. Nah, saya akan tunjukkan sekarang waktu saya membaca nonton ini, saya marah gitu ya. Dan ini omongan saya dengan dia ya. Kalau kamu bilang aku bodoh karena salahkan LAI, aku tantang kamu debat tentang hal itu. Ya, apakah LAI memang ada salah apa enggak? Saya tantang debat ya. Dia lalu berkata, sudahlah Pak, logika berpikir Bapak kritisi terjemahan LAI sedangkan Bapak mengaku tidak paham bahasa Ibrani kan lawak-lawak. Saya bilang berani debat enggak? Kalau usah sekarang. Karena di sini nih ya ada yang saya hapus karena itu foto tok dia tuh ada di rumah sakit gitu lah, nggak tahu ada apa gitu ya. Kita tentukan waktunya, jadi nggak usah sekarang kalau kamu di rumah sakit, itu maksud saya. Kita tentukan waktunya debat lewat Zoom,
tema apakah LAI adalah kesalahan penerjemahan. Aku tidak bilang aku nggak pernah belajar bahasa Ibrani. Aku belajar tapi tidak. Lalu tidak aku pelihara. Dan dibandingkan rezeki yang S3 dari Israel, aku tentu gak ada apa-apanya. Mengenai judul aja Pak Yudas maksudnya dia ya. Saya dulu memang sudah janjian dia debat tentang Yudas Iskariot itu masuk surga atau neraka. Dia pernah debat dengan Ezra dan dia mengatakan Yudas Iskariot masuk surga, Ezra mengatakan Yudas Iskariot masuk neraka ya. Mengenai Yudas aja Pak, kalau itu maksudnya kalau tentang LAI, Bapak dengan LAI saja. Loh, dia yang maki-maki LAI, maki-maki saya kok. Kalau dia yang maki-maki ya mesti pertanggungjawabkan, mestinya berani debat dengan saya. Saya bilang Yudas juga boleh, tapi kamu goblok-goblokan aku karena salahkan LAI. Kok kamu tidak berani debat dengan aku tentang hal itu? Lalu dia bilang, lalu coba Bapak bisa goblokin LAI, kok Bapak tidak bisa dikatakan demikian kan lucu. Kamu pengecut, buang sebutan sang debaters itu kalau gak berani debat dengan aku tentang LAI. Lalu saya berikan dari pelajaran ini sebenarnya yang inerrant atau tidak ada salahnya adalah kitab suci asli atau autograf yang sudah tidak ada lagi. Ya, manuskrip salinan sudah tidak lagi inerrant dan sebagainya. Nah, lalu poin B, ada orang Kristen atau hamba Tuhan yang mempercayai bahwa Alkitab kita yang sekarang ini pun tidak ada salahnya. Ini pandangan yang mungkin sekali tulus dan bermotivasi benar untuk membela Tuhan, firman Tuhan atau kekristenan. Tapi bagaimanapun juga ini sudah merupakan pandangan yang salah dan bodoh. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pertama, perbedaan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Kedua, kontradiksi yang tidak mungkin bisa diharmoniskan dalam kitab suci. Misalnya 2 Tawarikh 22 ayat 2 dan 2 Raja-Raja 8:26 adalah ayat yang paralel yang sama-sama menceritakan naiknya Asia ke tahta kerajaan. Tapi kalau 2 Tawarikh 22 ayat 2 mengatakan bahwa Asia berusia 42 tahun baru waktu yang menjadi raja, maka bagian paralelnya yaitu 2 Raja 8 ayat 26 mengatakan bahwa Asia berusia 22 tahun pada waktu yang menjadi raja. Ini kan sudah tidak mungkin LAI benar sempurna kan. Hanya dengan mengatakan ini saja dia sudah hancur sebetulnya. Nah, saya berikan ayatnya di sini, 42 tahun, ini 22 tahun. Saya berikan catatan dalam NIV untuk 2 Raja 22 dituliskan 22 sehingga menjadi sama dengan 2 Raja 8:26. Tapi pada catatan kakinya dituliskan bahwa itu didapatkan dari beberapa naskah Septuaginta, PL yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, dan Alkitab bahasa Syria atau Aram, sedangkan dalam bahasa Inggris 42 atau 42. Jadi kalau kita melihat naskah dalam bahasa asli atau Ibrani, maka kedua ayat di atas bertentangan. Ini menunjukkan bahwa salah satu pasti salah, dan dengan demikian naskah-naskah itu sudah tidak lagi inerrant. Lalu saya berikan lagi kesalahan-kesalahan LAI, saya berikan kepada dia. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Di hadapan Allah ini muncul dari mana? Saya sudah bahas pada kali yang lalu, saya kira ya, beberapa waktu yang lalu ya. Nah, semua yang terjemahan bahasa Inggris, poor and spirit, 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 saya berikan bahasa Yunani dan sebagainya. Lo pneumati, coba tunjukkan kata-kata di hadapan Allah itu LAI dapat dari mana. Aku bisa berikan ratusan contoh di mana LAI salah terjemahan. Jadi buang Alkitabmu itu sesuai dengan kata-katamu sendiri. Dia bilang ada satu salah, buang ini. Nah, saya berikan bukti lagi. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, di kayu salibnya ini kan salah. Ini sudah pernah saya bahas kan. Semua on a tree, on a tree, on a tree, on a tree, on a tree. Ya, on a tree. Nah, ini Yunaninya episulu, ya, episulu ya.
Tunjukkan dari mana LI bisa menerjemahkan kayu salib. Yang benar adalah pohon. Tree ini ya. Karena ayat 13 itu merupakan kutipan dari PL, ulangan 21, 22, 23, di mana hukuman salib belum dikenal. Dia jawab. Ini juluki dirinya sendiri sang debaters. Nggak pernah sekolah teologi, nggak pernah apa. Tapi goblok-goblokan saya. Tantang debat tak berani. Betul-betul pengecut.